anak-anak masuk ke dalam kelas. Duduk yang rapi ya. Nah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, untuk kelas 5 adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua ya. Bagaimana dengan kelas 6? Adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah anak-anak, kalian pasti bingung kenapa kelas 5 dan kelas 6 digabung menjadi satu kelas. Ada yang tahu? Benar sekali, karena guru kelas 6 sedang sakit. Maka dari itu kelas 5 dan kelas 6 digabung menjadi satu. Nah baik anak-anak, kelas 5 dan kelas 6, apakah anak-anak pernah melihat peristiwa alam? Pasti pernah ya anak-anak. Contohnya apa anak-anak? Banjir, benar sekali. Nah anak-anak, kira-kira kenapa banjir itu bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Benar sekali. Nah ibu ke kelas 5 dulu ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang dongeng hewan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa alam yang ada di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru tentang peristiwa alam, anak-anak dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, setelah melakukan tanya jawab tentang dampak peristiwa alam, anak-anak dapat menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, yang ketiga, setelah membaca buku tentang bencana alam, siswa dapat memberikan 2 saran mencegah banjir. Nah, sedangkan untuk anak kelas 6, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa alam di Indonesia dan di negara-negara tetangga. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang bencana alam, anak-anak dapat menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Yang kedua, setelah melakukan tanya jawab tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, setelah membaca buku tentang peristiwa alam, anak-anak dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang ada di negara tetangga kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu setelah melakukan diskusi tentang dampak peristiwa alam, anak-anak dapat menjelaskan upaya penanggulangan dampak negatif dari peristiwa alam. Nah, anak-anak kelas 5 dan kelas 6, Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa alam. Peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi pada alam yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor alam dan faktor manusia. Nah, sekarang Ibu ke kelas 5 dulu. Contoh peristiwa alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir bisa disebabkan karena ulah manusia. Contohnya yaitu sering membuang sampah sembarangan. Nah, sedangkan untuk kelas 6, contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia yaitu tanah longsor. Sedangkan contoh peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga kita adalah banjir di Malaysia dan topan di Myanmar. Nah, anak-anak kelas 5 dan kelas 6, dampak dari peristiwa alam yang ada di Indonesia maupun di negara-negara tetangga yaitu banyak korban jiwa. Selain itu, banyak orang kehilangan tempat tinggal, banyak juga fasilitas umum yang rusak dan ekonomi negara melemah. Nah, sekarang kelas 5 dan kelas 6 masing-masing kelas membentuk 5 kelompok. Nah, sudah dibentuk anak-anak? Baik. Yang menjadi tutor sebaya di kelompok 1 kelas 5 adalah Ratna, dan yang menjadi tutor sebaya di kelompok 6 adalah Santi. Nah, anak-anak, untuk kelas 5 tugas masing-masing kelompok yaitu menulis 10 contoh peristiwa alam beserta cara pencegahannya. Sedangkan untuk kelas 6, masing-masing kelompok menulis 10 peristiwa alam beserta negara dan keterangan tentang peristiwa alam tersebut. Selesai? Baik, kalau sudah selesai, sekarang Ibu beri tugas tambahan, yaitu permasalahan untuk masing-masing kelompok. Sekarang dimulai dari kelas 5 dulu. Kelompok 1 yaitu coba kalian diskusikan di daerah Jawa Barat atau Jakarta bencana apa yang sering terjadi dan apa penyebab dari bencana tersebut. Sedangkan untuk kelompok 1 kelas 6 yaitu
Negara mana yang sering terjadi banjir beserta apa penyebab dari bencana tersebut? Nah, tulis hasil diskusi kalian pada lembar kerja siswa. Untuk kelas 5, kelompok berapa yang ingin membacakan hasil diskusi di depan kelas? Kelompok 1 silahkan maju. Bagus sekali. Nah, tepuk tangan anak-anak. Nah, sekarang untuk kelas 6, kelompok berapa yang akan melaporkan hasil diskusi di depan kelas? Kelompok 2 duluan, silahkan maju ke depan. Wah, sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan anak-anak. Nah, anak-anak, setelah ini kelas 5 dan kelas 6 silahkan mengerjakan soal evaluasi. Anak-anak, hasil diskusi kelas 5 dan kelas 6 pada pagi hari ini sangat luar biasa. Kalian sudah memahami materi kita pada pagi hari ini. Kita kesepakati bersama bahwa jenis peristiwa alam di antara lain banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, dan masih banyak lagi. Nah, hasil diskusi dan soal evaluasi anak-anak kelas 5 maupun kelas 6 sangat baik. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan dari kelas 5 dan kelas 6? Adakah yang ingin bertanya tentang materi kita pada pagi hari ini? Baik, kalau tidak ada, Ibu Guru yakin kalian semua adalah anak-anak yang pintar dan rajin. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, Ibu harap anak-anak selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak harus mempunyai semangat belajar yang tinggi, baik kelas 5 maupun kelas 6, agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, baik kelas 5 maupun kelas 6, peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara tetangga membawa dampak yang besar bagi penduduk maupun perekonomian. Anak-anak, kelas 5 dan kelas 6 jangan lupa sebelum kalian meninggalkan kelas, pastikan di meja dan di bawah kalian, terutama di lantai kelas, tidak ada sampah yang tertinggal. Kalau ada sampah silahkan dibuang di tempat sampah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak jangan lupa untuk rajin belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu giat belajar dan membaca. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat siang anak-anak.